Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang tiap-tiap suku bangsanya memiliki berbagai keanekaragaman budaya, meliputi unsur bahasa, sistem mata pencarian hidup, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan kesenian. Unsur tersebut merupakan unsur kebudayaan universal yang dapat ditemukan di semua bangsa di dunia, bahkan di setiap daerah, yang tidak pernah bisa dipisahkan dari tradisi-tradisi yang masih harus dijaga oleh masyarakatnya. Khususnya di Sulawesi Tenggara, sebuah kesenian tradisional yang berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suku Tolaki, Sulawesi Tenggara yang masih memegang kuat tradisi dan adat kebiasaan. Tari Umuara merupakan sebuah kesenian yang dapat memberikan hiburan serta bimbingan kepada para penontonnya melalui tarian yang dipentaskan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, serta mulai banyaknya budaya dari luar yang masuk ke setiap daerah menjadi tantangan tersendiri bagi tari Umuara. Karenanya, harus ada upaya secara bersama untuk memperkuatnya, sebab tari adalah bagian cabang seni yang mempunyai arti tersendiri. Dilihat dari bentuknya, tari merupakan gerak yang mempunyai unsur keindahan, sebuah unsur yang merupakan hasil kesadaran penari dari proses kreatif. Tarian Umuara adalah tarian yang ditampilkan sedikitnya 2 orang lelaki yang berpakaian prajurit perang yang membawa kinea, penangkis, dan ta'awu, parang khas suku Tolaki. Dan juga gerakan tariannya diiringi musik tradisional gendang dan gong kecil, menggambarkan prajurit perang dalam melindungi rajanya, baik di medan perang maupun pengawalan, mempertontonkan kewaspadaan, ketangkasan, menyerang musuh, dan juga membela diri. Bagaimana genesis tari ini, struktur tari, fungsi, jenis teriakan, gerakan tangan dan kaki, kinea, bentuk formasi, simbol, media, irama pukulan yang terkandung dalam tari Umuara ini? Lantas, bagaimana di 20 tahun ke depan, 30 tahun lagi, akankah tarian ini tetap menggema dan masih diminati alias tak hilang dimakan zaman? Di sisi lain, perkembangan kesenian tari terus bermunculan dan semakin kekinian. Lalu, siapa pula yang akan mewarisi semua ini kelak? Upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara reguler. Namun, pemberian apresiasi dan pemahaman tentang filosofi serta nilai dari keberagaman budaya atau tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda, harus pula dikembangkan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, termotivasi dan memiliki pemahaman yang baik dan terlibat aktif dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa RRI.net dan juga pemerhati budaya Pro 4 di seluruh Nusantara. Bahagia sekali di malam hari ini kami kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan di awal tadi kita sudah menyimak bersama sebuah tayangan tentang tarian Umuara. Nah, ini tarian yang juga sangat populer di daerah kita Sulawesi Tenggara. Pak Yesi ya? Betul sekali Bung Reza. Tadi kita sudah menyaksikan tarian Umuara ini yang menggambarkan bagaimana prajurit perang yang melawan membentengi rajanya begitu ya dari musuh yang selesai sehingga perang, ya? betul karena dari tarian tadi yang kita lihat itu menggambarkan ketangkasan, bagaimana kewaspadaan,
untuk dari serangan musuh Iya. itu begitu ya. Oke, tapi malam hari ini kita tidak perang ya? Tidak Bang Reza, Cerita soalnya tentang kita Umara. juga akan ngobrol-ngobrol saja, ngobrol Oke. santai bersama Ya. beberapa tamu-tamu yang sudah hadir juga di malam hari ini. Iya, Dan baik. seperti yang kita akan bahas malam ini adalah Umu Ara, berani tangkas waspada. Waspada. Baik, Oke. saya Yesi dan juga ada rekan saya. Saya Reza. Di malam hari ini kita kedatangan beberapa narasumber. Langsung saja ini Mbak Yesi ya. Yang pertama Dr. Andus Abdul Rifai. Selamat datang. Selamat malam Pak Rifai. Oke, Kadis Pariwisata dan Budaya Kota Kendari. Kota Kendari. Sehat ya Pak ya. Baik, yang berikutnya ini ada Bapak Basrin Melamba, maaf lengkapnya Bapak Dr. Basrin Melamba MA. Ini budayawan, kemudian juga seorang akademisi ya, yang bahkan kalau saya melihat profil ini sudah banyak sekali, ada buku, tulisan, ada banyak ya, lengkap pokoknya. Oke, serba ada. Betul, baik lokal maupun bahkan sudah Iya, internasional begitu ya oke. Pak Basrin. Ya, dan juga salah satu pimpinan sanggar kita undang juga Iya. dari Sanggar Tari Surume, Pak Haji Dharma Esos MSI. Selamat datang juga Pak Dharma ya. Iya, selamat. Masih giat-giat dengan kesibukan tariannya? Iya, Masih ya? Masih ya, Oh, betul. oke. Kelestarian budaya tetap iya, ya? betul. Apalagi Sulawesi Tenggara ini kan banyak sekali ya tari-tarian yang bahkan ini belum begitu mungkin terekspos begitu ya. Dan ini terus dikembangkan oleh para pelaku seni kita. Dan yang terakhir ini juga ada para pelaku Oh, ini seninya. pelakunya? Yang, Langsung ya? Iya, yang tadi kita saksikan bersama Oke. begitu ya. Ini ada Faril. Oke, Selamat malam Faril, kabarnya baik? Ya. Baik. Oke, sehat-sehat ya? Semangat terus ya, Semangat. umuaranya. Iya, betul. Kelihatan ya. Oke, ini kalau kita melihat tari Umuara ya, ini kan segmentasinya kita kepada keberanian, kemudian juga ketangkasan dan kewaspadaan. Tapi untuk pengembangan tari Umuara ini ya, Pak Dharma, tentu salah satu pemilik sanggar tari Sorume ya. Nah, ini sebenarnya sejak kapan ya sanggarnya berdiri dan apakah segmentasinya hanya ke tari tradisional atau ada kontemporer atau bagaimana ramuannya ini? Terima kasih Pak John. Jadi sanggar, saya luruskan bahwa bukan sanggar Sorume tapi sanggar Anasepu Sorume, ya, Kota oke. Kendari. Ya. Yang berdiri tahun 1987 hingga sekarang ini. Awalnya berdiri di Kabupaten Konawe, Ya. terus saya pindah tugaskan di Kota Kendari tahun 2007. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah purna bakti dan Sanggar Anasepu Sorume Kota Kendari masih tetap eksis. Ya. Gedungnya tepatnya berlokasi di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Alarak, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Ya. Alhamdulillah untuk perkembangan tari Umuara ini di sana kita ajarkan awal mula masuk di sanggar itu harus kita ajarkan dulu yang sifatnya tradisional. Setelah mengenal tari-tari tradisional, baru kita perkenalkan tari kreasi, Ya. yaitu untuk meningkatkan tari tradisional itu harus kita kembangkan dengan memberikan sentuhan-sentuhan kreasi sehingga lebih indah lagi dan indah dinikmati. Oke. Gitu. Terima kasih. Untuk pencinta seni bisa indah Iya, dinikmati iya. ya. Tapi kalau Umuara ini Pak Dharma, nah untuk mempelajari tari Umuara ini sulit enggak? Atau ada rentang waktu sehingga seperti adik kita ini bisa mahir? Iya, sebenarnya nomor dibilang susah ya susah karena membutuhkan tenaga dan energi yang besar, pernapasan, kemudian tenaga, ketangkasan ini juga harus benar-benar fit. Sehingga kita mengajar pada anak-anak itu kita lihat yang fisiknya bagus, kuat, tangkas itu yang kita berikan tarian ini karena tariannya agak keras. Keras ya. Ya, begitu. Oke, tapi kalau efektifnya kita belajar tari Umuara ini umur berapa Pak? Artinya kita membiasakan sehingga nanti mereka bisa jadi ya yang terbaik lah. Iya, untuk yang siswa yang sekarang ini yang aktif di Sanggar Seni Anasepu Sorume, ada yang dari masih kelas 3, kelas 4, hingga yang sudah sarjana ada. Tapi yang belajar itu dari kelas 3 SD untuk tari Umuara. Dari kelas Alhamdulillah 3 sudah bisa SD ya, tampil. Bu Reza. Iya, kemarin waktu acara di gereja Katolik itu Ya. Umuaranya saya tampilkan yang kelas 5 SD. Iya. Baik,
Pak Dharma, kalau dari tarian ini tadi kita sudah saksikan bagaimana ketangkasan seorang penari itu. Ini kita juga melihat ada kostum yang kita lihat begitu ya, Bung Reza. Warna-warninya pun mencolok warnanya ini. Ini yang juga menggambarkan tarian tersebut atau juga bagaimana seperti apa sih propertinya juga yang dibawa yang digunakan. Terima kasih. Untuk kostum yang digunakan ini adalah Umu Ara yang rumbai-rumbai ini yang berwarna-warni yang menggambarkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berpisah-pisah tetapi tetap satu. Yang menggambarkan salah satu rasa persatuan dan kebersamaan. Wow, luar biasa. Jadi dari Bhinneka Tunggal Ika kita tahu kan berarti berbeda-beda tetap satu, menggambarkan Indonesia begitu ya, keindonesiaan ya, jadi Pak bukan Haji. saja di Kendari kita harus bersatu, tetapi kita ini sebagai warga negara Indonesia harus bersatu karena kita sudah tahu di Kendari pada umumnya Sulawesi Tenggara ini bermacam-macam suku bangsa dan agama, walaupun berbeda tetapi kita tetap satu. Tetap satu. Ya, tidak arogan bahwa kita mempertahankan budaya kita sendiri cuma khusus orang Tolaki, tapi di sini bermacam-macam etnik, agama. Buktinya di sanggar saya itu bukan saja orang Tolaki yang belajar, tetapi semua suku dan agama. Iya, kita juga kemarin masuk tampil di gereja Katolik, semua anak-anak Islam. Jadi tidak, apalagi di Kendari ini sudah dikenal bahwa toleransi beragama itu memang tinggi. Buktinya di Kota Kendari itu ada salah satu gereja dan masjid itu hanya dibatasi dengan tembok, tapi tidak ada masalah. Rukun-rukun saja, alhamdulillah. Tapi kalau gerakan-gerakan penting dalam Umu Ara ini Pak Dharma, bisa digambarkan. Ya, jadi gerakan-gerakannya itu adalah namanya mongkarere. Jadi dia kakinya yang kayak lari-lari kecil, ada pencaksilatnya. Jadi harus dia lincah menangkis, menyerang dan menangkis begitu. Ya, karena namanya tari perang. Tangkasan ya. Iya. Tadi juga ini kan ada propertinya seperti parang gitu Iya, ya, jadi Pak? propertinya itu ada dua, satu tameng yang menangkis untuk alat penangkis, kemudian alat serangnya itu menggunakan parang yang namanya ta'awu. Iya, parang Tolaki namanya parang ta'awu. Jadi sejak zaman dahulu kala itu perang itu menggunakan itu. Parang ini parang asli atau buatan Pak Iya, Dharma? sebenarnya harus parang asli, tapi karena pengalaman kami itu waktu masuk di istana itu sudah berapa kali, alhamdulillah sudah 3 kali itu tampil Umu Ara di istana, itu tidak dibolehkan itu menggunakan yang bahan dari besi. Jadi harus kayu. Safety-nya ya. Iya, berbahaya. betul. Iya, sehingga di daerah juga kita kembali ke daerah tidak bisa kita menggunakan yang parang asli, harus kita bikin dari kayu saja. Ya, karena Umu Ara ini sudah digunakan untuk penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang dari luar. Jadi rasa syukur kita, kemudian penghormatan juga tamu-tamu yang datang ya. Pak Rifai, ini melihat perkembangan tari Umu Ara ya. Nah, tentu sebagai pemangku kebijakan di daerah ini, nah bagaimana katakan saja dari Kadis Pariwisata Budaya bisa mengembangkan khususnya di kalangan milenial ini, Pak. Karena kita lihat sekarang ketertarikan milenial ini apakah masih merespon tarian-tarian seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai Kadis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari tentunya punya kewajiban, punya tanggung jawab dalam hal pengembangan. Tentunya di Kota Kendari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan Sanggar bahwa kita multi etnis. Cukup beragam di Kota Kendari ini, kalau tidak salah itu jumlah yang etnis itu yang terdaftar di Dinas Kebudayaan Pariwisata kurang lebih 52 etnis yang sudah kami bentuk dan kami adakan pembinaan, kita bentuk paguyuban yang ada di Kota Kendari. Mengenai disampaikan tadi oleh pimpinan Sanggar, memang kami memang ada koordinasi dalam arti bagaimana sanggar-sanggar sini ini bisa tumbuh di Kota Kendari. Sebab memang untuk pemerintah Kota Kendari jujur saja kami ingin mengembangkan dan memanfaatkan karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu tentunya kita tampilkan kultur budaya atau etnik sanggar sini yang ada di Kota Kendari. Keberagaman kita ya. Keragaman kita. Baik,
Juga Pak Riofai, kalau melihat perkembangannya sekarang kan kita tidak tahu ya, 10 sampai 20 tahun ke depan ini apakah masih ada begitu ya tarian ini, karena melihat sekarang kondisinya sudah semakin pesat dengan adanya teknologi begitu. Nah, ini bagaimana Dinas Pariwisata juga ya untuk mengembangkan iya betul, dengan kemajuan teknologi juga. Tadi gitu. Iya, dengan nilai tradisi ini saya pikir tidak akan ketinggalan karena mengandung nilai yang cukup tinggi. Dan sebagai pemerintah dalam ini, potensi ini yang kami kembangkan. Apalagi sekarang ini kita sudah kerjasama dengan lembaga penelitian tentang pokok-pokok kebudayaan daerah. Dan itu merupakan regulasi yang harus mungkin acuan untuk kita untuk lebih bisa melestarikan budaya. Sekarang kita telah menggali, sudah kerjasama dengan pihak, dalam ini kebetulan ada Dr. Pak Melamba, kita sudah kerjasama bagaimana melestarikan budaya yang ada Kota Kendari, terutama peninggalan sejarah itu, artinya peninggalan untuk kami lestarikan budaya itu sendiri. Tapi adakah, katakan saya bilang seperti pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok yang ada sehingga itu mereka lebih intens untuk bagaimana menjaga keberadaan dari tarian-tarian tradisional utamanya Umuara ini, begitu Pak? Ya, untuk selama ini memang pertama saya bilang kami sudah membuat pokok-pokok kebudayaan daerah. Itu terdiri dari kata benda maupun tak benda. Yang ini maksud tarian-tarian kultur atau peninggalan budaya kita yang diwarisi, tentunya potensi sekali buat kami terutama dalam hal pengembangan. Pengembangan ini tentunya kami juga padukan dengan aturan yang ada yang di pemerintah Kota Kendari, sehingga hal itu punya dasar untuk kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan potensi yang ada. Hal itu yang kita lakukan di Kota Kendari. Baik. Tapi kalau melihat juga kondisi sekarang ini, bagaimana kita ingin begitu ya ada pelaku-pelaku yang penerusnya begitu. Kita lihat ada generasi betul. Iya. Ya, di Kota Kendari ini cukup banyak ini sanggar-sanggar seni. Terutama memang yang kita mau angkat ini, kita ingin cari identitas kota dalam arti budaya kita, terutama kearifan lokal. Sampai disampaikan tadi salah satu penggagas atau pendiri dari sanggar seni itu, memang kami sering adakan kerjasama, terutama kalau ada acara-acara. Namun tapi di sisi lain juga kita ingin melestarikan budaya itu sendiri, supaya dari generasi milenial ini kita libatkan. Mungkin dengan teknologi arus informasi, digitalisasi, nah kita modifikasi, tapi tidak menghilangkan kultur budaya yang ada. Nilai-nilai aslinya Nilai aslinya. Itu kan nilai aslinya yang perlu kita pertahankan. Sehingga hal itu tidak merubah warisan leluhur dari suku Tolaki sendiri. Artinya inovasi dan kreativitas jalan ya. Biar ada nilai jual. Iya Pak. Tidak tertinggal ya. Iya. Tetap karena itu kaya dengan budaya kita yang tidak kalah kaya dengan budaya-budaya yang lain. Ya, ini hal yang menarik juga. Kalau kita melihat filosofi dari Umuara ini ya. Nah, Pak Basrin Melamba bisa kita diberikan penjelasan lah kita ini yang belum mengetahui secara detail Umuara itu bagaimana, adakah cerita awalnya. Nah, gimana? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam yang saya hormati Bapak Kadis Pariwisata Kota Kendari, Om Pak Haji Dharma milik Sanggar, kedua pembawa acara dan ada sebagai pemain tari Umuara. Masyarakat Tolaki itu punya nilai seni yang tinggi. Salah satunya termasuk Muara ada seni lukis, seni kriya, termasuk seni tari. Seni tari ini ada yang disebut dengan seni tari tradisional, kemudian ada yang disebut dengan kontemporer, kreasi, merupakan perpaduan. Seperti tari penyambutan yang sekarang, apa itu? Menurut Tampet sebenarnya baru muncul. Justru tarian Umuara ini adalah tarian penyambutan. Nah, sebentar saya bicara tentang sejarah, kemudian struktur tari itu fungsi, kemudian mulai dari peralatannya, kemudian bagaimana gerakannya, kemudian mengawali sampai kepada mengakhiri. Tapi kita bicara dulu tentang interpretasi identitas tari Umuara ini. Umuara itu dua kata dalam bahasa Tolaki. Umo itu berteriak, ya. Ara itu arak-arakan, makanya sambil berteriak sambil mengarak. Nah itu dua gerakan yang itu ya. Menyesuaikan dengan pengiringnya. Kalau pengiringnya yaitu
karandu atau tawa-tawa gong dalam bahasa Tolaki, kalau bahasa Minang Bololo. Ya. Nah, kemudian juga ada okanda ya, Om. Nah, itu gendang. Ya. Nah, terus kalau dulu kan tidak pakai properti, kalau sekarang kan diganti. Nah, kalau dulu itu pakai tahu, senjata ada orang Tolaki. Asli ya? Iya, Asli. itu kalau seperti kan Dayak ada punya senjata. ya, oke. Itu salah satunya, bukan opade ya. Opade Ya. itu untuk pertanian, kalau itu lain. Ya, terus Khusus, ya. ada yang disebut dengan kinia tadi Ya. Om. Itu selalu berpasangan antara tahu, parang yang panjang bagi orang Tolaki, kelewang, Ya. dengan kinia. Kinia itu adalah perisai atau tameng. Nah, jadi ada tangan kiri itu memegang kinia, kemudian tangan kanan itu memegang tahu. Nah, kemudian ada setelah misalnya kita bicara dulu tentang tari muara itu kapan? Ya. Itu dalam beberapa sumber tutur, kemudian beberapa arsip yang saya baca itu pada zaman kerajaan, baik di Mekongga maupun di Konawe, sama halnya dengan Lulo. Ya. Oke. Tetapi tari muara ini ada kaitannya dengan tarian perang, tapi tidak semua juga. Ya. Nah, pertama, dulu tarian muara ini dilakukan pada saat pelantikan raja. Ya. Nah, kemudian yang memberehi mokole. Kemudian kedua, pada saat mengantar mayat baik itu raja mokole, bokeo maupun para pejabat kerajaan. Kemudian menyambut tamu-tamu kerajaan. Itu diperagakan. Ya. Oke. Nah, termasuk pada saat perkawinan. Makanya perkawinan para bangsawan pada saat itu. Digunakan Jadi juga ya? sebenarnya ini tari elit sebenarnya. Iya, iya. Ya kan? Tari elit. Kemudian berkaitan dengan tentu ini kalau kita bicara tari itu ada akar sejarahnya. Dulu tari ini berfungsi penyembahan. Nah, dalam rangka orang pada saat akan perang, jadi mulai para tamalaki atau prajurit termasuk otadu Perang itu ini akan melakukan perang. Iya. Itu dulu ya, bukan berarti kita mau tiru ya. Iya, iya. Ini kan awal munculnya itu, maka diperagakanlah tari muara ini untuk menyemangati. Ya, sambil pertama masuk, ada tekniknya nanti sebentar yang sudah diperagakan. Terus kemudian sambil mengarak ini, sambil lompat berteriak. Itu ada pola yang dilakukan pada saat melakukan gerakan-gerakan itu. Itu Dan filosofi itu- filosofi berteriaknya itu apa pesannya? Itu semangat untuk penyemangat sebenarnya. Oh, penyemangat Tetapi juga yang harus diperhatikan bagaimana teknik ketangkasan bukan hanya termasuk otak. Bagaimana caranya supaya bisa menghindar. Ya. Termasuk dia menangkis menggunakan kinia ini, seorang penari itu harus mampu membaca Ya. arah lawan, kemudian bagaimana bisa menghindar, ya, kemudian gerakan kaki dan termasuk gerakan tangan. Nah, sebenarnya pesertanya itu tadi yang Om itu berpasang-pasangan, Ya. bisa 2, bisa 4. Nah, tidak boleh juga ganjil, bisa 3. Siapa lawannya? Oh, ya. Jadi harus genap. Kalau muara ini harus ada pasangan, ya. Iya. Kemudian setiap gerakan misalnya meloncat, Ya. kemudian memotong, kemudian menangkis, itu diiringi dengan teriakan. Wow! Makanya semangat. Jadi sebenarnya membangkitkan nasionalisme bagi para ini. Nah, termasuk dalam dulu tari muara, kalau dilakukan pada saat raja meninggal, pada saat usungan mayat itu para penari masuk sambil menghormat, kemudian gerakan tari itu melompat, memotong, kemudian menghindar, kemudian mundur, kemudian maju lagi, sampai pada dilihat lahat mayat itu, mayat si raja, maka mereka lagi dengan cara menghentikan dengan saya lupa bawa parang tadi, dengan cara berarti tanda berhenti, atau tidak bagaimana mengakhiri dari para tari muara ini dilihat juga dari pukulan. Ya kan, ada kode. Kalau sudah pelan, itu berarti berhenti. Atau pukulan gong. Nah, jadi ada beberapa pukulan-pukulan itu yang berkaitan dengan mengiring arak-arakan dan termasuk gerakan teriakan itu harus sesuai dengan pukulan gong. Ya. Wah, begitu. Berarti ini diiringi dengan musik pukulan dan gitu ya? teriakan. Pukulan Itu, gong. pukulan dan teriakan. Tapi ini asik sekali ya sebenarnya kalau kita mau ulas lebih jauh ya Pak Rifai, Pak Wasri, dan Pak Dharma ya. Tapi kita akan break dulu ini Mbak Yesi ya. Baik, Apa persembahan kita ini? Kita akan mendengarkan sebuah lagu Kulako Mondai. Oke, siapa ini yang bawakan nanti? Ini bersama Kakak Aya ya. Oke, Kakak Aya baik. akan menemani kita juga malam hari ini Iya. dengan sebuah lagu Kulako Kulako Mondai. Mondai.
Kulako mundae ku bidai kambonu wangu kulako lumolehai dalengu isu kulako mundae ku binjai anamo tuangku tewendo ko aungku ihanu miu moko teposuaku Hoama ina mokombulengu ikambo wanuangu ikan dari Hoama ina pongoni doang ge alamu ano salama bule mendua ikan dari. Ya asik sekali ya lagu dari Kakak Ayah, lagunya ini menceritakan seorang yang pergi merantau, yang gitu. jauh dari kampung halaman dan rindu kampung halamannya ini Bung Ya Reza. pastilah kalau kita jauh-jauh dari kampung halaman rindu ya. Betul, apalagi di kampung halaman itu kan banyak hal-hal yang mungkin kenangan ya, yang tidak bisa kita lupakan. Iya. Baik, kita masih bersama di obrolan budaya malam hari ini untuk sahabat budaya dan juga pendengar RRI Not. Maksud kami pemirsa RRI Net yang mendengarkan kami malam hari ini. Kalau berbicara soal Omo Ara ini memang apa ya? Ini adalah warisan tak benda ya Bung Reza. Warisan tak benda yang sampai saat ini pun ini harus kita lestarikan. Nah, bagaimana nih Pak Kadis melihat kondisi perkembangan zaman yang semakin lama juga semakin maju dengan adanya teknologi juga seperti tadi yang saya sampaikan 10 sampai 20 tahun nanti mungkin kita tidak tahu seperti apa, apakah ini masih ada atau sudah pudar di di bumi kita di Sulawesi Tenggara. Ada kekhawatiran Iya betul, kekhawatiran begitu. Lalu kita juga ingin bahwa nanti ini masih ada para pelaku-pelaku seni seperti mungkin kayak seperti Pak Dharma begitu ya sebagai para pelaku seninya begitu. Nah ini apa yang mungkin dorongan kepada para pelaku seni itu sendiri agar mereka juga tetap semangat dan apa ya yang mereka ini sudah betul-betul sudah berkontribusi begitu terhadap seni budaya kita begitu Pak Rifai. Ya, kota maju itu karena budaya. Ya. Jadi saya punya keinginan yang kuat, ingin kota Kendari punya identitas budaya. Makanya tadi disampaikan oleh baik pelaku budayawan yang ada hal ini, tentunya kami juga selalu mengajak kerjasama tentang bagaimana memperkenalkan budaya kita. Kota Kendari ini kaya akan budayanya dengan potensi, dan saya ingin memanfaatkan hal itu. Dengan adanya sanggar-sanggar seni di Kota Kendari cukup banyak sanggar seni. Tapi memang yang pertanyaan tadi bagaimana generasi sekarang itu apakah masih rasa ingin memiliki hal itu? Tentunya mungkin kita ingin mempadukan dengan teknologi. Karena budaya itu yang saya anggap sekarang ini memang perlu dilestarikan. Karena kota maju karena saya bilang tadi budayanya. Memang perlu kita pemerintah turut serta pemerintah berperan untuk bagaimana mengajak dari kaum muda itu sendiri untuk lebih mencintai budayanya itu sendiri. Apa sudah ada komunitas-komunitas yang memang yang dari Dinas Pariwisata ini yang membentuk komunitas tersebut begitu Pak?
Ya, untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini kami sudah ada kajian kami dengan akademisi untuk adakan kerjasama tentang potensi yang ada di Kota Kendari, terutama mengenai budaya lokal. Tentunya hal ini kami juga berterima kasih pada penggiat-penggiat dan memang kami membuka diri. Pemerintah itu hanya ingin memberikan pembinaan bagaimana menumbuhkan. Terus pemerintah juga ingin memanfaatkan hal ini untuk memperkenalkan bukan hanya lokal tapi di mancanegara hal itu. Sehingga budaya Kota Kendari yang sangat beragam dan memang nilai tradisinya yang cukup tinggi ya. Karena bukan hanya tarian-tarian tapi banyak peninggalan-peninggalan lain yang kami ingin kembangkan. Makanya kita ada kerjasama dari pihak Unhalu dan lembaga peneliti bagaimana bisa mengemas budaya ini supaya bisa dipertahankan hal itu. Eksis terus ya. Iya. Takutnya jangan sampai hilang ya. Dan alhamdulillah dengan banyaknya penggiat-penggiat kami sering adakan pertemuan-pertemuan untuk lebih membuat suatu ide-ide atau bagaimana tanpa menghilangkan identitas mengenai budaya itu sendiri. Oke. Nah, ini kalau kita melihat gerakan-gerakan dari tarian Umuara ini kan banyak muatan-muatan sebenarnya. Tapi kalau kita coba implementasikan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, Pak Basrin, nah bagaimana melihat ini? Bagaimana kaitannya dengan tarian Umuara dengan kalau kehidupan sekarang ini? Yang pertama dulu saya mau kembali dulu tentang gerakannya. Nah, boleh. bagaimana kita bisa mengambil nilai Ya. yang ada di situ dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ya. Yang pertama itu gerakan tari itu pertama ada penghormatan, kemudian maju, ada 4 kali, ada 3 kali, kaki sambil melompat-lompat, ya toh? Kemudian tadi saya ulangi setiap badan itu seperti tangan, kaki juga memiliki fungsi dan sama dengan melulu harus seiring antara pukulan dengan gerakan sambil berteriak. Jadi sebenarnya ini menyimpulkan tentang keserasian dan keteraturan dalam kehidupan konteks kita. Kemudian bagaimana menumbuhkan sikap-sikap keberanian. Ada kaitannya dengan pakaian. Kalau pakaian dulu para penari, para tamalaki atau penari tari Umuara itu yang disebut dengan pakaian pini oleh-olepe, ya. Itu adalah terbuat dari kulit ini, kulit kerbau atau kulit anoa yang disusun supaya kalau dipotong tidak tembus. Kemudian dia punya celana itu sampai lutut. Nah, terus ada ikat kepala. Ikat kepala ini melambangkan keberanian. Jadi simbol keberanian bagi orang Tolaki. Kaitannya dengan sekarang bagaimana kita berani menghadapi masalah. Bagaimana kita sikap-sikap kesatria, tetapi dalam bukan berperang ya, sikap-sikap kesatria dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap bersemangat dalam konsep orang Tolaki mati dulu. Itu semangat. Tetap bersemangat dalam hidup, tetap bersemangat menghadapi masalah, tetap bersemangat dalam bekerja. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam sebuah tarian. Bukan lagi kita bahwa harus menyembah, tidak. Dan termasuk penghargaan kita kepada orang lain, karena itu dipentaskan menyambut tamu, kemudian lebih pada yang disebut dengan seni pertunjukan. Jadi kalau kita mempelajari tentang gerakan tari, kemudian pukulan dan lain-lainnya, itu mengandung makna dan lambang simbol di dalamnya, simbol-simbol tadi yang saya jelaskan. Dan tentu bukan kita tentang soal perang, tetapi bagaimana kedua penari ini atau keempat penari ini saling bersama memberikan sebuah pemahaman. Karena begini, yang maju kemudian yang dibilangkan omong karere itu ada gerakan tertentu, kemudian tidak saling melukai. Itulah yang konsep yang disebut tepos saliro kalau kita mau ambil nilai yang ada dalam tari Umuara ini. Nah itu. Artinya keras tapi tidak saling melukai. Tidak saling melukai. Itu sebenarnya simbol. Tapi kalau melihat pesan-pesannya nih Pak, ini kan sangat positif sekali muatan-muatan pesannya. Tapi hanya implementasinya dalam kehidupan kita ini kan kadang itu harus berhadapan dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana sampai hari ini? Kalau saya mencoba melihat bahwa kan di tari Umuara itu tadi ada tangkas, mayungkan parang, tangkas, kemudian tangkas meloncat. Itu nilai pendidikannya kita harus tangkas dalam hidup ini. Kemudian ada kecepatan. Jadi konsep dalam tari Umuara cepat. Jadi setiap persoalan, setiap apapun yang harus cepat. Tanggap tanggap. Kemudian
ada ketenangan dalam bertahan. Ya. Jadi apapun itu bisa kita menghadapi hidup dengan sebuah ketenangan. Jadi dari muara ini penuh pesan moral sebenarnya, pesan etika juga, Iya. pesan estetika. Kemudian bagaimana seseorang bisa menunjukkan kekuatan itu Iya. tanpa melukai orang lain. Nah itu. Kemudian apa yang disebut dengan kelincahan. Jadi permainan ini bukan hanya fisik, Iya. tetapi juga permainan otak yang harus dihitung bagaimana kapan menyerang, kapan menghindar, kemudian kapan meloncat, supaya tidak terkena. Jadi serangan lawan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa keluar dari tantangan yang kita hadapi. Itu dalam nilai-nilai Tari Umuara tadi ini. Ya. Ya. Artinya kalau kita berpegang pada filosofi Umuara tadi iya, itu iya. semua bisa teratasi. Iya. Ya. Tidak ada masalah. Sama di yang dalam tidak- dulu ada konsep-konsep medulu mepokaso, persatuan melingkar. Kemudian ada juga etikanya. Nah, sama di dalam Tari Muara ini. Ya. Tapi dalam pengembangan gerakan tari ini, Pak, apakah memang ada bisa agak menyimpang dari gerakan-gerakan yang ada, tambah-tambahan atau bagaimana? Nah, ini yang perlu. Ya. Karena setiap budaya itu termasuk tari ada yang disebut dengan pengembangan, termasuk perubahan. Tetapi yang paling mendasar ini gerakan Tari Muara ini pengiringnya tidak pernah berubah. Nah, soal tentang variasi gerakan itu sebenarnya ada hitungannya karena saya peneliti, banyak mewawancarai orang-orang tua baik itu sebagai maestro Tari Muara. Ya. Pertama itu gerakan awal penghormatan ya, dan sebentar secara detail Pak Dharma menjelaskan dalam konteks kekinian. Ya. Kemudian setelah itu mengambil aba-aba. Oke. Kemudian setelah itu mengkode lawan kapan akan maju. 4 langkah maju. Nah, itu sebenarnya 4 langkah ada maknanya. Ya. Itu sistem simbol pertahanan dalam diri manusia. Ya. Depan, belakang, samping, kiri, kanan. Kemudian kapan dia maju? Nah, 4, kemudian dia maju 3. Ya. Kenapa ada maju 3 dalam konteks ini? Kemudian mengangkat parang dan ini. Pada saat lawan mengangkat parang, dia harus mengangkat kiniannya. Ya. Maksudnya begini, menghadapi lawan itu harus seimbang. Ya. Oke. Ya kan? Nah, dalam prinsip orang Tolaki itu kalau perlu seri, ya istilahnya Seri. ada bukan mati, seri. Ya. Nah, labirai Harus ada konsep sama itu begitu lebih ya. bagus seri daripada Imbang. mati. Iya, iya. Nah, itu ditunjukkan sebenarnya dalam konsep ini, bukan berarti bahwa konsep tandingan dalam hidup itu ya kita harus eksis bertahan dalam menghadapi itu. Pesan moral di dalam sebuah Tari Umuara. Oke. Ada konsep keseimbangan antara teriakan, antara gerakan dan ayunan ta'awu dengan ayunan kinia gitu Pak. Oke. Ya, baik. Jadi memang kita harus ini ya tetap berpegang pada konsep-konsep yang ada sehingga ini bisa terus kita pertahankan dan ini bisa menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita yang lebih baik begitu. Iya, informasi kami sudah tulis dalam bentuk jurnal, nanti bisa dibaca oleh para pembaca dan Boleh. pemirsa. Boleh. Ini karena memang sudah banyak sekali jurnalnya di mana-mana begitu ya, Bung Reza. Baik, Pak Dharma, kalau ini Pak Dharma kan ada sebuah sanggar ya, sanggar tari, dan di sana banyak sekali bukan hanya mungkin tari Umuara tentunya ya yang dilatih begitu. Nah, khusus untuk tari Umuara ini kan tari yang menggambarkan tadi adalah ketangkasan yang untuk keberanian begitu. Kewaspadaan. Iya. Untuk bagaimana sih Pak Dharma ketika untuk saat ini kan banyak ya para pelaku-pelaku untuk khususnya anak-anak muda yang ikut bergabung begitu di sanggar begitu. Masih banyak tidak sih Pak ini anak-anak muda kita yang bisa dilatih begitu, karena kan sekarang banyak pengaruhnya begitu Pak. Atau masih tertarik ya? Iya. Banyak yang masih tertarik apa tidak Pak? Animonya lah Iya. begitu ya. Kalau untuk di sanggar saya itu anak-anak muda itu sangat tertarik dengan tarian ini. Ya, kenapa? Karena ada unsur pencaksilatnya, ada unsur seninya. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Basir memang Pak Basrin memang benar. Jadi ada ketangkasan menyerang, ketangkasan menghindar, sehingga tidak terjadi benturan, ada yang kena parang, ada yang jadi mereka sama-sama bertahan dalam serangan ini. Nah, sehingga anak-anak sekarang ini memang mereka tertarik dengan tarian ini karena memang ada unsur olahraganya dan ketangkasan pencaksilat. Ya, karena 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 setelah terjadi perlawanan itu
memang ada yang menangkis dan ada yang menyerang, saling bergantian. Jadi yang diserang berusaha untuk tidak kena parang, yang menyerang juga tetap dia berusaha untuk menyerang, tapi yang diserang tetap menghindar. Ya, sehingga memerlukan ketangkasan dan kelincahan. Iya. Oke. Tapi dari semua katakan saja peserta yang ikut di Sanggar, nah apakah mereka semua menguasai tari Umuara atau memang pilihan-pilihan yang dijadikan sebagian? Tidak semua juga, karena di sana itu ada yang khusus musik, khusus penari. Tapi ada juga yang pemusik ingin belajar menari, ya saya tidak batasi. Siapa yang kalau pemusik juga ingin menari, ya saya ajar juga. Tapi selaku pemilik Sanggar, Pak Dharma, nah bisakah kita melihat bahwa anak ini potensinya bisa Umuara? Ya saya disitulah kita perhatikan dari segi fisiknya. Kalau fisiknya bagus, dia lincah dan postur tubuhnya bagus, ya kita latih untuk Umuara. Jadi ada pemilihan dari segi fisik juga ya Pak ya? Iya, karena biasa anak-anak yang tidak kuat fisiknya baru kita latih Umuara, kadang dia pingsan, karena dia napas. Pak Dharma, kalau dari tarian ini para penarinya ini kan anak-anak pria begitu ya? Iya. Kalau wanita tidak boleh ya Pak? Tidak, kalau Umuara itu khusus kelanjutannya kalau yang wanita ya? Iya. Mendotambe. Mendotambe penari ya. Nah, beda kalau di Muna itu ada perempuan silat Muna menggunakan jadi alat memang tajam. tarian ini khusus untuk pria begitu ya? Iya, khusus pria. Karena untuk menghadapi musuh begitu ya. Jadi kan tidak sembarang, harus memang benar-benar yang punya jiwa keberanian begitu mungkin ya Pak Dharma. Tapi mungkin lebih baik kita ke konfirmasi ke adik siapa? Boleh. Bagaimana selama ini dalam melakukan ini kegiatan Umuara? Ada kesulitan lah? Yang tidak ada. Ya. Oke. Dan kalau teknik latihannya selama ini bagaimana olah fisiknya, kemudian mempertahankan seperti yang disampaikan Pak Dharma tadi, harus kuat ya? Nah, lumayan ada susah. olahraga tersendiri mungkin? Lumayan susah juga karena yang pertama harus dilatih fisik. Push up? Latihan olahraga juga mungkin atau olahraga bagaimana? juga. Nafas, oh ya. Kalau selama ini ada enggak kejadian-kejadian mungkin sampai kena lawannya gitu, atau kena parangnya begitu ya? Malah sering kena ke badan, kaki. Oke. Jadi memang butuh kelincahan ya. Dan butuh konsentrasi, kewaspadaan. Oke. Tapi mudah-mudahan tetap eksis ya, tidak kapok-kapok. Enggak lah ya. Anak tidak muda. Kalaupun mungkin pernah terjadi seperti hal-hal yang demikian, tetap diulangi begitu ya. Apalagi ini menarik sekali ya. Namanya jiwa muda, anak-anak muda itu kan lebih malah senang dengan tari-tarian yang seperti perkelahian begitu mungkin ya. Baik, kita masih terus lagi ya, masih di obrolan budaya untuk malam hari ini, tapi kita break dulu untuk yang satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang menyaksikan acara kita obrolan budaya malam hari ini, bagaimana Umuara? Tangkas, berani dan waspada. Harus begitu ya, filosofinya. Ya, baik Pak Kadis, ini kalau melihat kondisi kemarin kan pandemi gitu ya Pak Kadis, dan kita melihat salah satu sektor yang terdampak itu kan dari sektor pariwisata. Nah, kita sekarang ini kan sudah mulai turun nih kasusnya, tapi bagaimana juga tetap waspada juga begitu ya Pak Kadis, karena memang belum berakhir begitu, pemerintah belum menyatakan berakhir pandemi ini. Nah, lalu ini seiring dengan pemulihan ekonomi juga pemulihan kondisi Indonesia saat ini dengan pandemi ini, bagaimana Pak Kadis
perkembangan agenda-agenda wisata budaya kita, khususnya wisata budaya ini, kedepannya seperti apa Pak Kadis? Ya, dengan belum berakhirnya pandemi Ya. tapi istilahnya kita new normal, jadi khusus untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memang terasa 2 tahun yang lalu. Namun kami juga tetap membenahi diri, melengkapi, namun memang kami ada rencana dengan adanya untuk lebih memperkenalkan budaya kita, kita adakan kegiatan-kegiatan festival atau event, dan itu memang yang untuk menumbuhkan rasa minat yang dari kaum muda. Namun memang dari pemerintah juga punya andil bagaimana untuk mengemas hal ini dari yang generasi-generasi milenial ini ikut serta dalamnya berperan. Karena siapa lagi ya yang mau lestarikan budaya kita? Karena budaya itu tentunya harus warisan yang harus dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Dalam hal ini saya kemas hal itu, Dinas Kebudayaan akan rencana akan membuatkan kayak festival budaya. Tahun yang lalu sebenarnya kami sudah siapkan anggaran yang ada, festival budaya. Bertaraf nasional lagi, hanya persoalannya memang kondisi yang tidak memungkinkan. Mungkin tahun depan kita sudah rencana untuk adakan supaya kita memperkenalkan budaya kita yang keaneka ragam yang ada di Kota Kendari ini yang betul-betul sangat banyak dan kaya. Tapi dalam pelaksanaan festival nanti nih Pak Kadis, nah adakah keinginan juga untuk bagaimana kita lebih melibatkan milenial ya? Jangan sampai yang peserta nanti yang itu yang agak umur ya, padahal kita ingin agar ini ada eksistensinya gitu. Iya, memang perlu ada semacam kita cari konsep yang lebih milenial, karena anak-anak muda itu kan istilahnya yang ingin cepat dan yang gampang. Tapi memang gitu tanpa viral. menghilangkan rasa nilai budaya itu sendiri. Nah, tentunya harus kita duduk bersama, karena di sisi lain budaya yang kita pertahankan dan melestarikan. Dan kita memanfaatkan hal ini supaya lebih dapat bertahan. Karena siapa lagi yang kalau misalkan tanpa di generasi yang bisa kita memberikan ilmu atau pengetahuan tentang nilai-nilai tradisi itu mungkin akan punah. Tentunya contoh bahasa daerah sekarang Pak, itu saya sudah berencana ini untuk bahasa Tolaki saja. Orang Tolaki sendiri sebagian keluarga itu tidak tahu bahasa Tolaki. Jadi saya akan berencana dengan pelaku-pelaku budaya bagaimana kita membuat kamus mengenai bahasa Tolaki. Mungkin karena kesibukan tentunya hal ini kita lihat apalagi surat teknologi sekarang kita sudah buka saja di melalui HP itu sendiri. Kemudian saya memang sangat berambisi sekali untuk lebih memperkenalkan budaya, khususnya budaya yang ada di Kota Kendari, khususnya kearifan lokal budaya Tolaki itu sendiri. Oke, memang visioner sekali ya apa disampaikan oleh Pak Kadis ini ya tentang bagaimana pelestarian. Pak Basrin, ini kan kita perlu menyikapi juga ada kekhawatiran bahwa di antara kita sendiri orang-orang yang asli itu kadang sudah tidak mengerti. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Jangan sampai kita kehilangan jati diri di atas rumah kita sendiri gitu. Ya. Yang pertama itu kita, kemudian mereka, dan secara umum komunitas masyarakat adat Tolaki itu harus terus menggali baik secara pribadi, kelompok maupun melalui sanggar, menggali tentang budaya, baik itu warisan budaya tak benda tadi ini kita bicarakan. Pertama bagaimana kita mempublis misalnya konteks tari muara ini dalam bentuk video. Gitu kita videokan karena orang sekarang belajar dari internet sekarang. Mulai dari awal sampai akhir kita memberikan penjelasan tentang gerakan dan sampai terakhir. Nah, kita bagaimana kita mempublis itu dalam bentuk video, misalnya kalau tari penyambutan tamu bagaimana gerakannya. Kemudian apa yang membedakan gerakan tari pada saat pelantikan misalnya lembaga adat, pada saat misalnya orang meninggal. Itu di samping tumo tabua. Jadi ada kemudian bagaimana dalam konteks misalnya perang, misalnya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dicetak dalam bentuk buku, ya kan, supaya bisa dibaca, bisa bertahan. Kemudian bagaimana mereka bisa memahami makna yang terkandung di dalam sebuah tari, khususnya tari muara. Kemudian bagaimana mereka bisa melindungi, ada kepedulian terhadap generasi sekarang. Karena begini, tari muara ini adalah tari khusus. Kalau dulu masih umum, masih umum ditarikan sebagai tari masa melibatkan tari publik. Kalau tari muara ini memang spesifik dan yang masih melestarikan sekarang itu
hanya sanggar-sanggar. Itu pun setelah saya tanya apa maknanya, nggak tahu. Iya. Kan itu masalah. Nah, sehingga perlu ada upaya publikasi, perlindungan, termasuk pengembangan dari ini. Termasuk properti itu diperbaiki, bagaimana bentuk tahu sebenarnya, ya dibuatkan juga, enggak apa-apa, jangan pakai yang asli itu dulu. Properti tahu seperti ini, jangan pakai parang. Nah itu berbeda fungsi tahu dengan parang. Kemudian bagaimana membuat properti kimia yang baik, ya tahu ukurannya termasuk hiasannya, karena di situ ada motif. Nah, banyak yang sembarang membuat orang kimia ini tameng. Kemudian bagaimana misalnya dari unsur pakaian, bukan berarti kita mau kembali lagi kulit ini, bagaimana supaya agak mirip ya. Nah, termasuk lebih menarik lah begitu unsur-unsur gerakannya ini, di mana keseimbangannya, keseragamannya, dan bagaimana penyediaan alat-alat, itu juga ya termasuk tetabuhan, gendang, kemudian ini itu cuma menjadi kendala. Bagaimana tari muara ini masuk ke sekolah-sekolah. Ini perlu misalnya kurikulum, tentu Dinas Pariwisata punya program-program. Kemudian bagaimana tari muara ini sebagai tari spesifik orang Tolaki, masyarakat lokal Kendari ini diperkenalkan melalui pentas. Jadi biar sebenarnya kalau pentas itu tidak perlu terlalu banyak tari khusus saja, misalnya tari lulo, tari muara yang memang spesifikasi punya sejarah, punya simbol. Karena begini, yang kita bicarakan ini bukan hanya persoalan tari muara, tetapi juga dikenal di daerah seperti Cakalele di Maluku toh, kemudian Feresian di Nusa Tenggara, kemudian juga di Papua ada tari ini, kemudian di Buton itu Wakatobi Pomani, mereka sudah diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Jadi ke depan nanti melalui Pak Kadis Dinas Pariwisata, saya bisa bantu, kita usulkan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Sudah ada naskahnya ke saya. Jadi ini memang perlu betul yang dibilang Pak Kadis, terlibat semua unsur, baik itu pemerintah, kemudian sanggar, termasuk kita akademisi dalam hal bahu-membahu melestarikan, mendukung dan mengembangkan tari muara ini. Artinya kalau dari akademisi siap Pak ya? Siap. Itu sudah pengakuan ya. Betul. Ya Pak Dharma, ini dalam rangka juga meningkatkan kreativitas ya. Ini kita tidak bisa sampai pada tataran hari ini kita puas, tapi ke depan melihat lebih jauh. Nah, kalau sanggar sendiri bagaimana meningkatkan pengembangan dari umuara ini dan juga tari-tarian lain yang khususnya khas Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Kalau untuk pengembangan dari tari umuara ini, dalam bentuk penyambutan itu tidak bisa kita kreasi karena ini kita harus pertahankan keasliannya. Namun kalau tari kreasi yang dipentaskan di panggung untuk menghiburan, ya itu memang harus kita kemas dikreasi sehingga dia lebih menarik lagi, lebih kreatif. Karena kalau kita tampilkan untuk hiburan untuk tari umuara yang asli itu, gerakannya sangat monoton karena kelihatannya itu saja gerakannya. Tetapi kalau kita kemas untuk pementasan yang bersifat hiburan itu, memang kita harus kreatif dari pola lantainya, pola geraknya, kemudian dari segi kostumnya, tamengnya mungkin kita tambahkan hiasan-hiasannya sehingga dia lebih menarik lagi, sehingga seperti makanan itu kalau kita tambah bumbu-bumbunya tentunya akan lebih nikmat lagi kita rasanya. Begitu juga tarian kalau kita kreasikan untuk yang bersifat hiburan, menghibur, ya akan lebih bagus lagi kalau kita tambah gerakan-gerakannya yang modern. Kalau tarian asli umuara ini durasinya berapa menit Pak Dharma? Kalau durasinya itu yang asli ya? Iya, kurang lebih 2 menit saja. Karena satu paket dengan tarian. Jadi umuara itu berada di depan sebagai pembuka, setelah itu baru menari perempuan di belakang. Iya. Pelengkapnya itu. Iya. Jadi satu paket. Iya. Pak Dharma ada selama ini Pak Dharma kan sudah banyak sekali mengasuh murid-murid begitu ya, apa sih yang penarinya begitu ya. Ada hambatan-hambatan apa yang mungkin dirasakan hingga saat ini, dan juga mungkin ini kan banyak ya properti-properti yang juga mungkin harus dibuat begitu nih. Ini menjadi kendala apa tidak? Terlebih pada SDM-nya ya, generasi muda kita. Kendalanya ini selama ini ya, karena kalau untuk pribadi kita ini kan terbatas untuk pengadaannya, apalagi seperti peralatan gong. Gong ini di Kendari ini tidak ada pengrajinnya, jadi kita harus memberi dari luar. Mungkin harapan saya kepada Bapak Kepala Dinas ya mungkin diprogramkan untuk mendatangkan pelatih dari Jawa
untuk pembuatan gong ini, sehingga nantinya ke depannya ada satu perusahaan gong juga yang bisa menciptakan gong di daerah sini, Pak. Baik. Sehingga Pak kita Kadis tidak mungkin harus bisa disikapi, ke Jawa lagi membeli. Ya. Karena kendalanya ini pengrajinnya di sini tidak ada, Pak. Iya, iya. Pengrajin gong. Ya, baik. Nah, sedangkan gendang sudah langka, kita harus beli ke luar. Pak Kadis mungkin boleh disikapi ini terkait dengan langkanya mungkin gong atau mungkin alat-alat properti ini ya Pak ya? Iya, pemerintah memang harus berkomitmen Pak ya untuk melestarikan budaya. Tentunya tadi hambatan yang disampaikan oleh Pak Dharma itu mengenai alat atau benda tentunya yang agak sulit Pak ya. Itu memang tentunya hal ini kami juga undang Bapak membuat suatu proposal Pak, sehingga dasar kita untuk mengajukan program itu sendiri. Insya Allah Pak, kalau misalkan ingin datangkan pelatih dalam pembuatan gong itu, saya rasa pemerintah tidak ada masalah Pak. Yang penting yang jelas kemana arahnya untuk pemanfaatan itu. Dan insya Allah Bu, saya bersedia asal membuat proposal, kami bicarakan kepada yang terkait dalam ini pimpinan kami. Kemudian DPR bahwa ini salah satu pelestarian budaya. Memang Pak di Kota Kendari kesulitannya mengenai gong itu sendiri. Datangkan dari Jawa. Kasihan juga kenapa kita tidak datang pelatih untuk bagaimana tata cara membuat gong itu sendiri. Mungkin bahannya mungkin mudah. Sisa bagaimana kita melestarikan warga Kota Kendari sendiri yang membuat hal itu. Tinggal komunikasinya saja ya. Iya, insya Allah saya tunggu Pak ya mengenai hal itu. Kami kan hanya saya katakan tadi memediasi, fasilitasi, karena ini kan yang saya tanyakan tadi mengenai bagaimana pengembangannya. Baik, segera Pak Dharma ya. Terima kasih Pak Kadis. Nanti kalau kita bicara Muara ini berani tangkas waspada, memang kita harus bersinergi semuanya ya. Oke, saya ke Pak Basrin, hal yang penting yang ingin disampaikan di akhir di obrolan kita, apa yang ingin? Yang terpenting adalah goodwill semua pihak untuk menggali, kemudian mengembangkan dan melindungi budaya-budaya kita, khususnya tari Muara ini yang terancam hilang, bahkan bisa punah. Kalau sudah semua sanggar tari ini sudah tidak ada, sudah bisa hidup, ya kan? Biasanya para tokohnya sudah meninggal atau apa. Kemudian bagaimana kita menggali dari maestro-maestro. Ciptakan maestro-maestro yang akan melatih. Jadi kita tidak hanya tergantung pada sanggar, karena sanggar juga terbatas. Kemudian bagaimana budaya kita ini masuk ke sekolah dan ke publik. Itu saja. Baik. Siap. Pak Kadis, upaya konkret mungkin yang bisa dilakukan ke depannya seperti apa Pak Kadis? Tentunya kami sebagai pemerintah tentunya hal ini sangat berupaya. Artinya karena ini tugas urusan kami mengenai pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, tentunya potensi yang ada di Kota Kendari bagaimana ini bisa terangkat. Karena saya ingin cari identitas budaya kita khusus yang ada di Kota Kendari. Tentunya hal ini untuk memperkenalkan, tentu kita ada yang kita lakukan dulu. Tentunya melalui program, kita kerjasama dengan stakeholder yang ada, kita duduk bersama, kita bahas, tentunya ingin mengembangkan sekaligus juga memperkenalkan dan memanfaatkan. Karena kalau kita adakan kegiatan-kegiatan hal ini, tentunya kan memperkenalkan. Tapi di sisi lain bagaimana daya tarik, orang ingin tahu bahwa budaya kita demikian, bernilai tinggi. Sehingga dari sisi lain tentunya kita bisa dapatkan PAD itu sendiri. Oke, Pak Dharma, meningkatkan daya minat dari generasi muda kita biar lebih tertarik untuk mengikuti tari-tarian utamanya Muara. Silakan, singkat Pak. Sebenarnya minat itu anak-anak untuk berlatih di sanggar seni itu sangat tinggi. Hanya kadang seperti di masa pandemi kemarin ini kan tidak ada event. Jadi anak-anak itu merasa bosan, cuma latihan terus, tetapi tidak ada penampilan di berbagai macam festival seperti sebelum pandemi kemarin. Biasa kadang tingkat nasional itu satu tahun itu ada berapa kali, seperti kejuaraan nasional di mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Ada event PLS 2N, lomba siswa. Itu mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK. Itu di sanggar saya itu alhamdulillah tiap tahun itu pasti ada yang ke nasional. Baik. Makasih Pak Dharma ya. Pak Ril, apa mungkin harapannya juga mungkin jadi tantangan ke depannya? Ajaklah yang muda-muda ya.
atau ingin mengajak generasi muda yang lainnya untuk bagaimana Ikuti bersama-sama jejaknya ikut. Fadil gitu. Ya, mudah-mudahan banyak generasi milenial yang Ya. sama Lebih banyak seperti lagi saya, penerusnya yang- begitu ya, Iya. Faril ya. Oke, baik. Harapannya mudah-mudahan bisa ya menjadi pembuka jalan bagi yang lain. Ini juga menjadi harapan Iya. kita bersama karena memang tarian ini kan sudah semakin lama semakin pudar begitu ya. Iya. Tapi bagaimana dari pelaku-pelaku seni itu sendiri ataupun juga dari budayawan yang terus bisa mengembangkan Iya. Oke. potensi-potensi daerah kita, Ya. khususnya tari-tarian kita Oke. yang ada di Sulawesi Ya, Tenggara baik. ini, Bung Ya, Reza. kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Abdul Rifai sudah hadir, juga Pak Basri kasih, Pak. Melamba, Pak Dokter. Pak Dharma dan adik kita ya sudah hadir di acara obrolan budaya hari Ya. ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita tentang tari Umuara, berani, tangkas dan waspada ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih melihat keberadaan dari tarian ini agar bisa maju ke depan dan juga kita ambil filosofinya untuk kita membangun Sulawesi Tenggara. Saya Reza. Dan saya Yesi. Oke, mengucap terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan